Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Mawarni Sulistianingsih dengan NIM 20231023. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya terkait permasalahan lingkungan hidup yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Nah, apa saja yang akan saya bahas di sini? Teman-teman pasti sudah penasaran kan? Oke, langsung saja, let's check this out. Baik, permasalahan yang saya angkat di penelitian saya kali ini yaitu dengan judul Dampak Sampah Terhadap Kondisi Lingkungan di Kelurahan Wirata Agung. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang mengapa saya melakukan penelitian ini. Nah, kita tahu bahwasannya manusia akan selalu membutuhkan alam untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Manusia mengambil makanan dari alam, beraktivitas di alam, dan lain sebagainya. Nah, namun manusia ini cenderung sewenang-wenang terhadap alam. Mereka terlalu fokus untuk memikirkan bagaimana caranya mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa menghiraukan bagaimana kondisi lingkungan di sekitar mereka dan efek negatif yang mereka timbulkan dari aktivitas mereka. Nah, salah satunya yaitu adanya aktivitas pembuangan sampah yang sembarangan. Nah, baik teman-teman, di sini saya melakukan penelitian di sekitar tempat tinggal saya, yaitu tepatnya di Kelurahan Wirata Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan dua metode penelitian, yaitu yang pertama metode pengamatan langsung atau observasi. Jadi saya langsung mengamati ke tempat tersebut, yaitu yang berlokasi di Jalan 11, Kelurahan Wirata Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Nah, yang kedua saya menggunakan metode studi pustaka. Jadi saya mencari informasi di berbagai media terkait dengan permasalahan sampah yang ada di Kelurahan Wirata Agung tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian sampah dan pencemaran lingkungan. Nah, sampah merupakan hasil sisa dari segala aktivitas manusia yang sudah tidak berguna sehingga dibuang atau dicampakkan begitu saja. Nah, sampah ini ada dua macam, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik ini adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup yang dapat diperbarui, misalnya kulit buah dan sisa-sisa sayur-sayuran yang diproduksi oleh ibu-ibu ketika memasak. Yang kedua, yaitu sampah anorganik. Sampah anorganik ini sampah yang tidak dapat mengurai secara sendiri. Contohnya itu adalah sampah plastik dan lain sebagainya. Nah, pencemaran lingkungan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang mengalami perubahan tatanan akibat adanya gangguan atau masuknya zat lain yang disebabkan oleh berbagai hal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab terjadinya penumpukan sampah dan kondisi lingkungan di tempat penelitian yang telah saya lakukan. Kelurahan Wirata Agung ini merupakan sentra dari Kecamatan Rimbo Bujang. Jadi, hampir seluruh kegiatan yang ada di Kecamatan Rimbo Bujang ini berpusat di Kelurahan Wirata Agung. Salah satunya adalah adanya pasar tradisional yang bernama Pasar Sarinah Rimbo Bujang. Nah, sampah-sampah yang berasal dari Pasar Sarinah Rimbo Bujang ini akan diangkut dan dibuang ke lokasi tempat pembuangan sampah yang beralamat di Jalan 11 Wirata Agung. Namun, kondisi tempat pembuangan sampah tersebut sudah tidak memadai. Akibatnya, sampah-sampah yang dibuang di sini memasuki pemukiman warga dan berserakan di sepanjang jalan. Tempat pembuangan sampah ini selain sebagai tempat pembuangan sampah yang berasal dari pasar, juga sebagai tempat pembuangan sampah dari masyarakat sekitar. Jadi, di tempat ini dapat kita lihat dari foto yang pertama kali saya sajikan tadi, terdapat banyak sekali sampah plastik, sampah rumah tangga, dan sampah-sampah seperti besi-besi, kas rusak, dan lain sebagainya. Nah, akibat dari permasalahan ini, sampah-sampah yang berada di sana menumpuk, kemudian menyebabkan banyaknya lalat-lalat berterbangan dan bahkan memasuki ke rumah-rumah warga. Nah, selain itu, sampah yang menumpuk ini juga menimbulkan bau busuk yang dapat mengganggu indera penciuman kita.
memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Seperti yang kita tahu, salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari menumpuknya sampah yaitu adalah adanya sumber penyakit, tanah tercemar, kemudian air terganggu. Selain itu, sampah-sampah plastik juga akan mengakibatkan mikroorganisme yang ada di dalam tanah mati akibat zat-zat kimia yang ditimbulkannya. Selain itu juga, sampah plastik ini dapat terbang jauh, bahkan bisa sampai ke sungai dan ke laut yang kemudian mencemari air yang ada di sungai dan di laut tersebut. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo telah berupaya untuk merencanakan pemindahan sampah-sampah tersebut ke tempat pembuangan sampah yang baru, yaitu ke tempat pembuangan sampah yang berada di ladang panjang. Selain itu, untuk mengatasi permasalahan ini dapat juga dilakukan dengan berbagai upaya. Yang pertama, melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke tempat tersebut. Kemudian yang kedua, dapat dengan cara menyosialisasikan kepada masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik. Salah satunya mengurangi penggunaan kantong plastik saat kita berbelanja di pasar. Nah, kemudian untuk mengatasi permasalahan ini, kita juga dapat menggunakan cara daur ulang. Jadi, sampah-sampah tersebut dapat kita daur ulang kembali dan memberikan hasil yang positif kepada masyarakat. Contohnya, untuk sampah-sampah plastik bisa kita daur ulang membentuk kerajinan-kerajinan yang justru ini dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan ekonomi dan lain sebagainya. Untuk sampah-sampah yang berasal dari limbah rumah tangga dapat kita daur ulang dengan cara membuatnya menjadi pupuk kompos. Teman-teman, di akhir presentasi ini saya ingin mengajak teman-teman untuk bersama-sama berupaya mencegah dan menanggulangi berbagai permasalahan yang ada di lingkungan kita. Salah satunya terkait dengan permasalahan sampah yang ada di lingkungan kita dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, sosialisasikan dampak buruk dari sampah terhadap masyarakat yang ada di sekitar kita. Mari kita jaga lingkungan kita bersama-sama agar lingkungan kita tetap sehat dan diri kita juga ikut sehat. Ingat, kesehatan itu nomor 1. Jika tidak kita mulai dari sekarang, maka kapan lagi? Jika tidak kita mulai dari diri kita sendiri, maka dari siapa lagi? Baik teman-teman, every small action counts. Let's protect the environment together. Oke, jadi sekecil apapun kontribusi yang kita berikan terhadap lingkungan kita, itu dapat memberikan dampak positif kepada kita dan lingkungan sekitar kita. Jadi, mari bersama-sama menjaga lingkungan kita. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.